sini kita akan membahas tentang siklus akuntansi. Kalian udah pada tahu belum sih apa itu siklus akuntansi? Buat kalian yang belum tahu nih, apa itu siklus akuntansi? Yuk kita kupas tuntas tentang siklus akuntansi. Oke, jadi di sini kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi merupakan tahapan-tahapan yang dilalui dalam memproses transaksi untuk memproses data yang diperoleh dari transaksi atau peristiwa selama satu periode akuntansi. Nah, materi yang kedua ada tahapan-tahapan siklus akuntansi, yaitu meliputi bukti transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Nah, di sini kita hanya akan membahas tentang jurnal umum. Cara untuk mencatat jurnal umum yang pertama adalah identifikasi dan analisis setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Selanjutnya, catat transaksi dengan merinci debit dan kredit untuk setiap akun yang terlibat ke dalam jurnal umum. Oke guys, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Dita tadi. Nah, perlu diingat bahwa jurnal umum itu ada yang namanya aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan aset terlebih dahulu. Aset terdiri dari dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar itu terdiri dari kas, persediaan, piutang, dan beban dibayar di muka. Lalu saya akan menjelaskan aset tetap. Aset tetap itu terdiri dari tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan. Nah, liabilitas itu terbagi menjadi dua. Ada liabilitas jangka pendek dan ada liabilitas jangka panjang. Nah, liabilitas jangka pendek itu terdiri dari utang gaji, utang wesel, utang pajak, dan utang bunga. Sedangkan liabilitas jangka panjang terdiri dari utang obligasi, utang hipotek, dan utang bank. Yang terakhir ada ekuitas nih guys. Ekuitas itu terdiri dari pendapatan, beban, modal saham, agio saham, dan saldo laba. Nah, selanjutnya jika mau membuat jurnal umum, kita harus tahu dulu klasifikasi akunnya masuk ke dalam debit atau masuk ke dalam kredit. Yang pertama ada harta atau aset. Harta atau aset masuk ke mana sih? Nah, harta atau aset jika bertambah masuk ke debit dan jika berkurang masuk ke kredit. Yang kedua, hutang atau liabilitas. Hutang atau liabilitas jika berkurang masuk ke debit dan jika bertambah masuk ke kredit. Yang ketiga ada ekuitas. Sama halnya dengan hutang atau liabilitas, ekuitas jika berkurang masuk ke debit dan jika bertambah masuk ke kredit. Yang keempat ada pendapatan. Pendapatan jika berkurang masuk ke debit dan jika bertambah masuk ke kredit. Dan yang terakhir ada beban. Beban sama halnya seperti harta atau aset. Jika bertambah masuk ke debit dan jika berkurang masuk ke kredit. Oke, nah setelah kalian memahami aturan pendapatan debit sama kredit sesuai dengan klasifikasi akunnya, kita akan mencoba untuk membuat jurnal umumnya nih guys. Nah di sini kami udah menyiapkan jurnal umumnya, contohnya tabel seperti ini. Nah di sini tuh yang hal pertama untuk membuat jurnal umum, yang di atas ini kita akan nulis dari perusahaan, nama perusahaannya. Di sini kita ngambil perusahaan Astuti Tailor, dan yang kedua itu ada jurnal umum, dan yang ketiga itu periodenya. Di sini ada periodenya Maret 2019. Oke, untuk yang pertama itu atau di tanggal yang pertama, yaitu soalnya Firman menyetorkan 35 juta sebagai modal awal di rekening bank atas nama Astuti Tailor. Gimana sih di jurnal umumnya? Nah, jadi di tanggal ini kita tulis tanggal 1 dan terus di nama akunnya itu ketika kita menyetorkan 35 juta, kas itu akan bertambah. Nah, jadi nama akun kas dan penempatan itu di debit sebesar 35 juta. Untuk nama akun yang kedua itu modal awal dan penempatan itu di kredit sebesar 35 juta. Yang kedua itu ada membeli tanah seharga 30 juta secara tunai. Karena secara tunai maka ditulis nama akunnya adalah kas. Jadi yang tanggal 2 ini debitnya itu adalah tanah sebesar 30 juta dan kreditnya adalah kas sebesar 30 juta juga. Dan yang ketiga ini ada tanggal 3 membeli bahan habis pakai secara kredit sebesar 2.350.000. Nah, perlu diingat nih kalau beli bahan habis pakai ini kita tulisnya itu perlengkapan ya. Nah, perlengkapan ini ditulisnya di debit yaitu sebesar 2.350.000. Dan yang akun yang kedua
itu utang usaha karena kita membelinya itu kan secara kredit. Jadi ditulis itu utang usaha sebesar 2.350.000 di kredit. Oke, selanjutnya ada tanggal 4 menerima honor sebesar 9.500.000 atas jasa yang telah diberikan. Jadi ini tuh pendapatan kita masuk ya. Jadi di tanggal 5 ini kasnya bertambah yaitu di debit sebesar 9.500.000 dan pendapatan jasanya ini ditempatkan di kredit sebesar 9.500.000. Oke, untuk soal yang terakhir ada transaksi dari tanggal 11, yaitu soalnya Firman mengambil uang 1.500.000 dari Firman Taylor untuk keperluan pribadi. Nah, kalau mengambil uang ini disebutnya itu prive ya. Nah, untuk prive sendiri itu penempatannya di debit, jadi sebesar 1.500.000 ini ditempatkan di debit. Nah, otomatis kas tersebut akan berkurang, jadi kasnya ini ditempatkan di kredit sebesar 1.500.000. Nah, teman-teman, untuk soal-soal yang belum terjawab, kalian bisa nih coba sendiri di rumah ya, untuk kalian bisa lebih menguasai lagi tentang jurnal umum. Kesimpulan yang bisa diambil dari siklus akuntansi ini adalah siklus akuntansi merupakan serangkaian langkah-langkah untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan perusahaan. Siklus ini membantu memastikan akuntansi yang akurat dan menyeluruh.